Oke, baik. Nah, tentang pertumbuhan remaja, kita masuk ke materi ini ya, kedewasaan fisik. Nah, pertumbuhan remaja. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan. Masa ini diawali dengan masa puber. Ya, biasanya masuk usia remaja, ya itu kalau di gereja youth ya. Kalau di GPIB itu apa ya? GP ya, Dinda ya, Gerakan Pemuda ya. Itu biasanya kalau Gerakan Pemuda di usia berapa ya? Nggak tahu udah Miss. Tapi kamu udah aktifnya di mana tuh? Paling di Karang Taruna Miss. Oh, berarti iya remaja berarti Karang Taruna. Kalau Dita kalau di GBI youth ya. Karena ada dewasa muda, kalau di GBI itu ada youth-nya, ada dewasa muda. Nah, biasanya masa remaja itu diawali dengan usia rata-rata belasan ya. 16, 17 tahun ke atas itu dikatakan masih kategori remaja. Nah, masa ini adalah masa puber. Nah, tapi kita harus ingat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana kalian harusnya masa-masa kalian rindu, kalian punya apa ya, banyak waktu untuk banyak berikan diri melayani Tuhan ya. Nah, periode pertumbuhan pesat yang menandai berakhirnya masa anak-anak. Biasanya masa remaja adalah masa peralihan nih. Dari anak-anak, meninggalkan masa anak-anak, kalian SMP, SD, ya, atau masa anak-anak sekolah minggu ke masa remaja, jadi masa peralihan. Ya. Kemudian dimulai dengan kematangan fisik. Ya, kematangan fisik dan seksual yang dialami oleh setiap remaja. Maksudnya di sini adalah ada perubahan fisik. Disadari bahwa ketika kalian masuk usia remaja, biasanya mulai usia belasan, seorang wanita itu mengalami yang namanya menstruasi. Tapi kita kok agama pelajarannya seperti ini ya? Karena ini ada kaitannya, di mana tadi lihat kedewasaan fisik atas tubuhku adalah karya Tuhan. Supaya kalian tahu bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, artinya untuk kita jaga, ya. Tadi masa remaja kalian mengalami yang pertama kali, ya, yang dialami oleh setiap remaja biasanya ditandai dengan terjadi menstruasi pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Adanya peristiwa tersebut menunjukkan remaja yang bersangkutan sudah akan mulai menginjak masa remaja. Nah, di sini berarti masa-masa kalian untuk yang kayak masih anak-anak sekolah minggu, kalian udah beralih nih ke masa remaja yuk. Nah, makanya Alkitab katakan, ketika aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Jadi di sini udah mulai nih kalian sih kalau untuk usia ini, kalau Miss bilang udah masuk, mau beranjak nih, kelas 2, kelas 11 sudah mau remaja menuju dewasa muda, ya. Nah, seperti itu. Dalam perkembangan ini pun fungsi reproduksinya sudah mulai bekerja, sehingga sudah memungkinkan menghasilkan keturunan. Nah, di sini mau ditekankan bahwa Tuhan Allah menciptakan tubuh adalah karya Tuhan di atas kedewasaan fisik. Ini tubuhku adalah karya Tuhan. Artinya ketika kalian sudah menginjak remaja, sistem reproduksi ini tadi sudah mulai ditandai dengan adanya menstruasi dan laki-laki mimpi basah seperti itu. Nah, bukan berarti kalian menyalahgunakan nih, tetapi memakai karya Tuhan dalam tubuh kalian untuk menjaganya, untuk diberikan kepada Tuhan. Artinya begini, diberikan kepada Tuhan, tubuh kalian, hidup kalian, jiwa kalian, itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya apa? Dijaga, ya. Jangan sembarangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan melanggar firman Tuhan. Ya, kemudian bisa dilihat dalam perkembangan ini pun fungsi reproduksi sudah mulai bekerja sehingga sudah memungkinkan menghasilkan keturunan. Jadi di sini tidak artinya sudah mulai menjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam dosa nih, karena banyak kejatuhan dosa di usia-usia anak-anak remaja. Oleh sebab itu, jagalah baik-baik sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Secara kasat mata, kita dapat melihat perubahan fisik remaja pada laki-laki, misalnya sudah mulai tumbuh rambut-rambut pada daerah tertentu. Demikian pula yang terjadi pada remaja perempuan. Di samping terjadi perubahan berat dan tinggi badan serta suara, remaja laki-laki umumnya mempunyai berat tinggi badan yang melebihi remaja.
Kita lanjut perempuan. Demikian pula suaranya akan semakin berat. Biasanya kalau cowok akan mulai suaranya akan kedengaran lebih ngebas. Perempuan juga demikian. Nah, itu artinya menandai kalian sudah beralih nih dari masa anak-anak ke masa remaja. Di masa remaja inilah waktu kalian banyak untuk berikan kepada Tuhan, melayani Tuhan, ya berikan yang terbaik buat Tuhan. Perubahan fisik remaja pada usia belasan, sekitar kelas 1 dan 2 SMP, perubahan tersebut akan terus-menerus terjadi secara berjalannya rentang waktu ya. Tadi usia remaja 12 sampai 14 tahun, remaja madya 15 sampai 17 tahun, dan akhir. Ya dikelompokkan menjadi 3 ya remaja itu ya. Tadi remaja awal 12 sampai 14 tahun. Ya. Remaja madya 15 sampai 17 tahun dan remaja akhir 18 sampai 24 tahun. Diingat ya ada 3 pengelompokan remaja, remaja awal, remaja madya dan remaja akhir. Remaja awal ingat 12 sampai 14. Nah, kemudian kalau Adinda Merin sama Dita usianya berapa ya? Saya 17, Miss. 17. Dita? 16, Miss. Berarti Dita sama Dinda itu masuk di remaja madya ya. Berarti remaja awal pertengahan ya. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk 18 itu udah mau akhir. Nah, ketika 24 berarti kan sudah meninggalkan masa remaja untuk menuju dewasa muda. Nah, itu harusnya pola pikirnya itu harus lebih dewasa. Bahkan dewasa di sini bukan dewasa hanya secara fisik, namun dewasa secara rohani. Maksudnya apa sih? Miss, dewasa secara rohani artinya gini. Kalau dewasa fisik itu kan kelihatan pertumbuhan fisiknya tadi perubahan. Mulai dari ditandai adanya menstruasi. Kemudian tumbuh bulu-bulu di area badan, di area tubuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kalau secara fisik, kalau secara rohani kalian sudah nggak seperti anak sekolah minggu yang harus diajarin doanya, yang harus dipimpin doanya. Nah, Adinda sama Dita udah mulai belajar nih, tahu membedakan doa makan gimana, doa mau tidur gimana, doa syafaat gimana, doa saat teduh yang memang doa seperti di gereja tuh itu seperti apa. Terus nggak harus lagi dibilang ayo dong baca Alkitab, udah ada inisiatif sendiri mau baca Alkitab. Kemudian udah bisa membedakan ini mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak, seperti itu ya. Kemudian lihat lagi, pertumbuhan fisik menjadi salah satu indikator dewasanya seseorang. Dewasa yang dimaksud adalah dewasa secara fisik, artinya tubuh menjadi semakin berkembang besar maupun tinggi. Kedewasaan fisik dalam pengertian tersebut tidak serta-merta menunjukkan kedewasaan dalam segi lain, misalnya emosi maupun pola pikir. Terdapat anak-anak yang secara fisik mengalami pertumbuhan pesat, tetapi tingkat emosi dan pola pikirnya seperti anak-anak. Nah, jadi gini, sebetulnya dewasa itu tidak tergantung dari faktor usia. Ya, Adinda sama Merin usianya mungkin belasan, 17, 16, tapi bisa jauh lebih dewasa, artinya pola pikirnya. Dan gak hanya dewasa secara fisik, bisa juga dewasa secara rohani. Maksudnya gimana? Mungkin orang yang sudah lebih tinggi, maksudnya udah hamba Tuhan, atau sudah yang kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, ternyata kalian yang lebih dewasa dalam arti sini apa? Kalian jam doanya lebih bagus daripada guru sekolah minggu. Kalian memahami Alkitab lebih memahami daripada misalkan guru sekolah minggu. Ini hanya contoh ya, bukan artinya menjudge. Nah, itu maksudnya dewasa secara rohani. Jadi artinya dewasa secara rohani nggak bisa dilihat predikat. Dia pendeta kah, dia guru sekolah minggu kah, atau dia kakak rohani kita. Kalau dia tidak dewasa secara rohani, tidak bisa dikategorikan dia dewasa secara rohani, berarti hanya fisik, tapi rohaninya tidak. Artinya apa? Rohaninya kerdil, rohaninya pendek ya, kerdil ya, nggak bertumbuh. Yang bertumbuh hanya secara fisik, tapi yang di sini maksud ini kan dewasa secara rohani juga, artinya pertumbuhan akan pengenalan firman Tuhan kalian juga terus. Nah, baca Alkitab terus ya sampai sekarang ya, Dinda, Benedikta. Doa terus ya. Jadi jangan karena kalian belajar online ya, belajar jarak jauh, terus kalian jam doanya berkurang, jangan, atau bahkan tidak sama sekali, itu jangan. Yang B,
Tubuh sebagai karya Tuhan. Banyak remaja yang bangga akan bentuk tubuhnya dan wajahnya. Pada umumnya remaja akan merasa bangga apabila memiliki tubuh yang langsing, kulit yang putih dan cerah, serta wajah yang tampan dan cantik. Tidak jarang mereka akan berusaha dengan berbagai cara mempertahankan keadaan tersebut. Nah, tubuh sebagai karya Tuhan. Banyak orang yang tidak mensyukuri. Misalkan dia terlalu tinggi, dia bangga. Dia juga terlalu pendek, dia minder. Salah, kalian harus mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Mau kalian tinggi, kalian. Kalau saya sih nggak bilang saya pendek ya, karena saya juga nggak tinggi, jadi saya juga nggak pernah bilang diri saya pendek. Tapi saya membahasakan sebagai tanda saya bersyukur, saya mungil. Nah, itu. Kemudian jangan bangga, dan saya putih. Oh, kok saya hitam ya? Gitu. Enggak, karena nggak ada sebenarnya yang hitam. Kulit rata-rata kulit orang Indonesia itu coklat. Seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi harus bersyukur karena tubuh adalah karya Tuhan, ya. Nah, sini bagi perempuan misalnya akan menggunakan seperangkat alat make up. Nah, kadang untuk menutupi itu sebenarnya kita bisa menutupi kekurangannya ya dengan berbagai macam misalkan make up dan kosmetik sebagaimana, tapi tetap tidak menyalahi tidak bersungguh-sungguh untuk tidak mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang indah ketika Benedikta diciptakan, ketika Dinda Merlin diciptakan. Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup kalian. Kemudian lanjut, tubuh yang gemuk, kulit yang hitam, dan wajah yang tidak tampan maupun cantik mungkin belum seberapa. Bagaimana apabila ia melihat ada sebagian orang yang diciptakan dengan tubuh yang kurang sempurna karena anggota badannya. Oh ya, kalian pernah lihat kan ada nanti deh Miss lihat tampilkan minggu depan tayangannya. Orang yang mungkin maaf kata anggota tubuhnya nggak sempurna, tetapi dia seorang atlet yang akhirnya memberikan motivasi buat kita yang punya anggota tubuh yang sempurna. Seringkali kita punya anggota tubuh yang sempurna namun kita tidak bersyukur. Padahal itu adalah bagian dari dimana Tuhan ciptakan kita sempurna adanya. Ya, sedangkan mereka yang tidak sempurna pun mereka tidak berputus asa. Mereka tidak patah semangat dan mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Sekalipun mereka punya kekurangan. Oleh sebab itu, sekarang kalian yang punya kelebihan nih, pergunakan untuk hal yang baik. Makanya saya pernah katakan bahwa kalau kalian bisa melayani, contoh bisa melayani main gitar. Ketika kalian bisa main gitar kemudian kalian tidak berikan buat Tuhan, hati-hati. Karena pernah saya saksikan ada teman saya punya teman, dia bangga dengan talentnya, dia bisa main gitar, luar biasa. Dia sering manggung, ya dipanggil. Kemudian dikatakan dia bangga melayani Tuhan. Aduh maaf saya sibuk gitu. Satu ketika dia mengalami kecelakaan dan maaf tangannya harus diamputasi. Otomatis sesuatu yang dia banggakan, kan karena dia main gitar pakai tangannya dong. Ketika apa yang dia banggakan itu hilang dan orang lagi nggak akan fans sama dia lagi, ya. Dan akhirnya dia kecewa. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu dulu baru kita bertobat. Jadi artinya apa? Ketika engkau diciptakan sempurna, mengucap syukurlah sebab Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kalian. Seperti itu. Lanjut, walaupun manusia diciptakan dengan ciri khas masing-masing, hakikatnya manusia berbuat dan terbuat dari tanah. Ini maaf ya nih, agak-agak salah ketik. Mazmur 103 ayat 14. Coba bisa dibaca dulu. Mazmur 103 ayat 14. Mazmur 103 ayat 14. Coba di Mazmur 103. Siapa ya? Adinda boleh baca deh. Mazmur 103 ayat 14. Berapa, Miss? Mazmur 103 ayat 14. Miss bantu ya. Di tengah kesulitan. Mazmur 103 ayat 14. Ya, Miss. Mazmur 103 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Demikian firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kegagalan, dan pergumulan, janganlah kita Mazmur berpikir bahwa Allah 103. menjauhkan diri atau tidak. Maaf, Mazmur 103. 103 ayat 14, Miss bacakan dulu ya, Miss bacakan aja ya. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan tuh tahu bahwa kita diciptakan Tuhan yang menciptakan kita kok ya dari debu tanah ya. Jadi tentang hidup kita dan tentang tubuh kita pun Allah tahu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Dinda dan kita diberikan oleh utuh 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 hidung ya. Itu artinya 1 kepala, artinya itu harus mensyukuri apa yang bisa kalian kerjakan untuk bisa melayani Tuhan, belajar itu sekolah adalah bentuk melayani Tuhan ya. Ya, kalian harus bisa membedakan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Sekolah itu melayani Tuhan. Kemudian membantu orang tua itu melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, contoh kalian di gereja jadi singer, membawa kantong kolektor, doa itu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi harus bisa membedakan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dengan tubuh ini kita harus pakai untuk bisa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Oke, yang C, merawat tubuh. Jadi tubuh ketika Tuhan Allah ciptakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita harus mampu merawatnya. Tubuh manusia bagikan sebuah tanah yang akan menjadi layu apabila kita tidak rawat. Banyak cara merawat tubuh manusia supaya menjadi sehat, bertumbuh serta berkembang. Salah satunya dengan makan, minum yang bergizi. Makan dan minum yang bergizi membuat manusia menjadi sehat dan karena itu sumber energi bagi tubuh manusia. Jadi kita memerlukan atau merawat tubuh kita memerlukan makan yang bergizi. Makanan di sini kalau secara jasmani kita perlu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau makanan secara rohani bagi roh kita yaitu firman Tuhan ya. Nah, di sini dilihat di samping itu tidak mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, merokok dan obat-obatan terlarang serta diet yang berlebihan. Juga merupakan bagian dari merawat tubuh yang kurang baik. Kalau dietnya terlalu berlebihan akhirnya berbahaya juga kan. Bukannya langsing malah jadi krempeng gitu ya. Nah, termasuk remaja menjadi korban karena memakai barang-barang tersebut. Yang tadi alkohol, merokok, obat-obatan. Nah, itu harus dihindari. Kenapa? Karena dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu membelikan sesuatu yang bukan roti. Sesuatu yang bukan roti itu apa? Ya rokok. Rokok kan bukan roti yang bisa dimakan. Ya. Nah, itu. Merawat tubuh berarti menjaga tubuh dengan baik. Di depan sudah dikatakan bahwa para remaja sudah siap bereproduksi karena alat reproduksinya sudah menjadi matang. Ya. Nah, di sini yang harus dijaga supaya tubuh kita tetap sehat ya. Tubuh sehat, jiwa sehat, rohani kita juga sehat. Baik. Di sini ada pertanyaan ya sebelum saya tutup. Di sini ada pertanyaan, apakah yang kamu pahami tentang usia remaja? Bisa dicatat. Apakah yang kamu pahami tentang usia remaja? Kemudian yang kedua, sebutkan pembagian kelompok usia remaja yang tadi sudah saya katakan. Kemudian, ini bisa di-screenshot ya. Yang ketiga, pernahkah kamu melihat seseorang dengan tubuh yang kurang sempurna? Bagaimana sikapmu terhadap orang tersebut? Ini butuh tanggapan kalian. Bagaimana kamu dapat menjelaskan pemahaman tentang tubuh adalah karya Tuhan? Kemudian, sebutkan dan jelaskan cara-cara merawat dan menjaga tubuh dengan baik. Kemudian, mengapa menurutmu penting untuk menjaga tubuh dan merawat tubuh? Sudahkah kamu merawat dan menjaga tubuhmu? Nah, kalian bisa kirimkan nanti jawaban kalian via WhatsApp ke Miss Aca. Nah, kesimpulannya dari materi kita pada siang hari ini ya tentang materi kedewasaan fisik tubuh adalah tubuhku karya Tuhan. Dari sini kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah bahwa tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Jangan dirusak oleh minum-minuman keras, rokok, narkoba, bahkan free sex. Anak-anak muda, anak-anak remaja yang jatuh dalam dosa seks harus dihindari pergaulan bebas. Ya. Nah, tubuhku adalah karya Tuhan.
harus dijaga, harus dirawat ya, untuk tidak dirusak ya, sebab tubuh adalah bait Roh Kudus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adinda? Ya, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Rita ada yang mau ditanyakan? Miss, nanti saya minta soalnya ya, Miss. Soalnya tadi saya Ya, lupa baik. screenshot. Nanti akan Miss kirim di GC setelah ini. Baik, open cam. Baik, sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti materi yang hari ini akan Miss kirimkan di GC kalian untuk kalian pelajari lebih dalam, untuk kalian kerjakan tugas dan evaluasinya. Nah, baik, Ya, Miss. sebelumnya kita akan berdoa. Tolong buka kameranya. Linda? Oke. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini di mana kami boleh belajar tentang kedewasaan fisik karya Tuhan atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan supaya kami bisa memahami sebagai remaja untuk menjaga tubuh kami sebab tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan singkat kami secara virtual. Biarlah Tuhan Engkau yang menjelaskan lebih dalam lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan untuk virtual. Tolong ingatkan Cindy karena Cindy kemarin juga nggak ikut. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.